في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Murtad adalah bermakna kembali, diambil dari kata ridha atau irtidad atau juga irtidadu ilal aslil khalqi. Istilah murtad berarti keluar dari Islam dan kembali kepada kekafiran. Sahabat beriman mungkin sering menjumpai tayangan-tayangan para murtadin yang dengan begitu bangga mempertontonkan kesaksian mereka, tanpa mereka mempelajari kendaraan yang mereka tumpangi itu tidak dikapasitaskan untuk mereka terlebih dahulu. Setelah tergiur jaminan penebusan dosa dan dijamin masuk surga, lalu mereka koar-koar dengan bangganya. Terlebih lagi murtadin laki-laki. Mau lihat faktanya? Jangan lupa subscribe, nyalakan tombol notifikasi jika tayangan ini bermanfaat untuk Anda, dan share sebanyak-banyaknya. Pertama, sunat. Para murtadin seperti Saifuddin Ibrahim, Cornelius Kace, dan lain-lain, mereka pasti sudah disunat ketika mereka menjadi muslim. Nah, coba kita tanya Paulus sebagai rasul mereka, bagaimana status mereka dalam kekristenan? Galatia 5 ayat 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jadi koar-koar mereka selama ini tidak ada gunanya sama sekali, sahabat beriman. Nah, lalu yang kedua, Yesus hanya khusus dan diperuntukkan untuk Bani Israel saja. Di dalam Matius 15 ayat 24 di sana tertulis, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ingat, hanya domba-domba yang hilang dari umat Israel saja. Nah, di luar itu mimpi aja deh ya. Apalagi Kristen adalah model kepercayaan yang tidak Yesus kenal. Jadi jangan berharap diakui Yesus. Ya, terbukti di dalam Yohanes 17 ayat 9. Simak doanya Yesus. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Siapa mereka di dalam ayat ini? Ya, pasti Bani Israel, di mana Yesus diperuntukkan untuk kaum tersebut, karena sebelum Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria sebelumnya, Yesus sudah dinubuatkan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, merujuk Matius 15 ayat 24 yang sudah demikian terang, maka yang dimaksud dengan umatnya di sini tentu saja adalah bangsa Israel, bukan bangsa Arab, Romawi, Yunani, Eropa, Cina, Amerika, atau bangsa-bangsa lain di muka bumi ini. Apalagi Indonesia, ya jangan ngarep deh ya. Nah, sahabat beriman, di dalam Al-Quran juga mengisahkan bahwa Nabi Isa alaihissalam atau Yesus pernah berkata kepada kaumnya, wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran birasulin. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, hai bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat dan memberi kabar gembira. Itu terdapat di dalam Qiyas As-Saff ayat 6. Seruan Yesus ini tegas-tegas menjelaskan bahwa dia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk bangsa Israel saja. Beliau tidak pernah menyeru hai manusia, yang boleh diartikan sebagai seruan kepada seluruh umat manusia. Jadi dia khusus bagi Bani Israel. Dan kisah dalam Al-Quran ini dibuktikan fakta sejarah bahwa selama masa kerasulannya, pengikutnya hanya dari bangsa Israel saja. Tidak satupun pengikut Yesus yang berasal dari bangsa-bangsa di luar bangsa Israel. Karena Yesus sendiri berpesan kepada muridnya, yaitu di dalam Matius 10 ayat 5, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Adapun dalil mereka yang mengatakan dalam Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat ini adalah ayat sisipan yang ditambahkan kemudian karena ayat Matius 28 ini berhenti di ayat 15 sebagai ayat penutup.
sebagaimana tertulis di dalam buku The Original New Testament halaman 124, yaitu karya J. Signifield dan Profesor Ilmu Perjanjian Baru Robert Fang dalam bukunya The Five Gospel. Ini pernyataan kalangan Kristen sendiri loh ya, karena ayat setelahnya merupakan gagasan untuk meluncurkan misi gereja ke seluruh dunia. Fantastik bukan? Kitab suci dijadikan bahan curat-coret kepentingan individu produk pemikiran manusia. Oke, lanjut ketiga. Modal percaya Yesus pasti masuk surga, karena umat Kristen percaya Yesus telah menebus dosa mereka. Namun faktanya, lagi-lagi Paulus tidak konsisten di dalam membuat pernyataan. Satu sisi menyatakan sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yaitu terdapat di dalam Efesus 1 ayat 7. Nah, sementara di sisi lain mengatakan di dalam Roma 2 ayat 5 sampai dengan 6, pada hari waktu mana murka dan hukum Allah yang adil akan dinyatakan, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Artinya, penebusan pengampunan dosa oleh Yesus adalah suatu kebohongan belaka, karena sebab dan akibat perbuatan manusialah yang akan menyelamatkan diri mereka masing-masing. Silakan dibaca di dalam Mazmur 62 ayat 12. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dan juga di dalam Yesaya 3 ayat 11, celakalah orang fasik, malapetaka akan menimpanya, sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya sendiri. Nah, begitu juga di dalam Al-Quran Qs An-Nisa ayat 122 dikatakan, yang artinya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah telah membuat suatu janji yang benar, dan siapalah yang lebih benar perkataannya daripada Allah. Intinya, sahabat beriman, agama atau kepercayaan adalah sebuah kendaraan untuk mencapai tujuan. Adapun keselamatan penumpang, bagaimana posisi penumpang itu sendiri. Jika tertib dan sesuai dengan tempat duduknya, niscaya akan nyaman dan jauh dari celaka sampai ke tempat tujuan. Lain hal jika bergelantungan, maka keselamatan pun akan diragukan. Analogi lain seperti halnya polisi menyuruh pengendara sepeda motor memakai helm agar ketika jatuh kepala si pengendara tidak terkatuk ke tanah, lalu dilanggar si pengendara. Nah, apakah yang salah polisi? Pasti yang salah pribadi manusia itu sendiri. Selamat atau tidak, perbuatan manusialah yang menjamin semuanya. Nah, sahabat beriman, sekian banyak pemaparan dan bukti yang kita paparkan di atas, maka kita bisa simpulkan, orang yang murtad dan koar-koar percaya Yesus pasti masuk surga dan menganggap dosanya telah ditebus dan diampuni adalah suatu kebohongan belaka. Dalam Alkitab mereka sendiri tertulis jelas dosa itu berlaku sepanjang zaman dan tak pernah mengenal dosa ditebus Tuhan, karena dengan itulah mereka akan diadili. Silakan dibaca di dalam Wahyu 20 ayat 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Sekali lagi, menurut perbuatannya. Semoga menambah wawasan. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya, karena orang-orang murtad dari Islam hanyalah orang-orang yang belum mengenal apa yang tertulis dalam kitab Kristen sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.